Baik, kali ini kita akan mengunjungi sebuah kawasan industri kayu milik Perumbulok Tani Jawa Tengah di Desa Brumbung, Kecamatan Pranggen yang jaraknya 14 km ke arah timur di tepi jalan raya Semarang Purwodadi, 14 km dari pusat kota Semarang sebelah kanan di bawah flyover Meranggen. Di Desa Brumbung, Kecamatan Pranggen, Kabupaten Demak. Kita memasuki kawasan pabrik ini, gerbangnya terlihat area parkir kendaraan para pegawainya. Ya, terus melaju, kemudian karena saya tamu, ya, kita ke arah parkiran tamu. Ditemani Pak Satpam, kita menuju ruang pimpinannya, manajer industri kayu Jawa Tengah. Ya, ini kita ketemu Pak Agus Ganesari. Ya. Silakan ya Pak. Iya. Senior, jurnalis senior. Ya. Sip. Mantap. Industri kayu Brumbung ini merupakan salah satu pabrik yang ada di industri kayu Jawa Tengah. Di samping industri kayu Cepu, industri kayu Randu Blatung. Industri kayu Brumbung ini luasnya kurang lebih 8 hektar dengan mesin-mesin terdiri dari PGN, kemudian mesin produksi lanjutan, molding, sampai dengan CAD, demikian juga mesin FGL. Kemudian produk yang kami kerjakan saat ini sesuai arahan dari manajemen, kami diminta untuk memproduksi kayu RST yang diperlukan oleh industri kayu swasta di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Ya, produknya berupa kayu papan atau raw sawn timber, ya, baik untuk bahan garden furniture, decking, flooring, long strip. Ya. Tentunya ke depan kami ingin industri kayu Brumbung ini mengolah untuk finish produk sehingga Perumbulok Tani dapat ekspor kembali sehingga dapat menghasilkan devisa untuk negara dan mendukung pendapatan Perumbulok Tani. Ya, sekarang kita menuju salah satu bangunan di kompleks pabrik kayu Brumbung milik Perumbulok Tani Jawa Tengah. Industri kayu Brumbung luasnya 8 hektar. Ya, kita masuk ke salah satu gudangnya atau warehouse. Ya, ini produk-produk yang tampaknya siap dijual. Lihat kokoh, luas, bangunannya tinggi. Konon ini dibangun pada tahun 75. Sudah menjelang 50 tahun ya. 48. Masih tahun 2023 ini. Hall karena berfungsi juga selaku ruang pamer ya, warehouse dan ruang pamer. Dibangun pada tahun 1975 dengan biaya 173 juta rupiah, angka yang tidak sedikit ya pada masa itu. Ini salah satu bangunannya. Nanti kita mencoba mengelilingi yang lain, mengunjungi yang lain. Terlihat betapa megahnya ini gedung bangunannya, meskipun tampak kurang terawat ya. Itu angin-anginannya ya, ada di atas lubang-lubang angin untuk sirkulasi udara dengan kipas
karena angin. Semacam exhaust. Ini ada sedikit arahan pekerjaan kapan di lokasi tumpukan produk X kayu gergajian yang diolah lagi di sini. Mas Andi bawain satu ke ruangan saya. Jadi di sini Brumbung ini bisa mengolah sebanyak 5.000 ya, kapasitas 5.000 kubik per tahun dari X kayu gelondong yang dikirim ke sini. Ini ruang pengering atau kiln dry, tampak tidak pernah dipakai ini, padahal fasilitas ini sebenarnya mega juga ini, luas, ukuran besar. Produknya ini, ya ini kipas angin di atasnya itu, yang juga sirkulasi cahaya yang memadai ini tanpa menggunakan energi listrik. Sebuah konstruksi bangunan yang berarsitektur yang menyesuaikan dengan iklim dan cuaca tampaknya di daerah tropis. Konstruksi dan arsitektur bangunan yang sesuai dan disesuaikan dengan kondisi iklim setempat dan cuaca yang terik. Produk-produk dengan label-label yang kiranya mungkin sudah berdasarkan pesanan, baik ukuran maupun volumenya. Pabrik ini tampaknya sudah dirancang untuk hilirisasi produk kayu ya, agar tidak hanya kayu gelondongan. Kayaknya sudah kepikiran waktu itu untuk tidak mengekspor kayu gelondongan. Ini bagian dari ruang produksi, bukan gedung yang tadi ini gedung lagi, satu gedung lagi yang sama besarnya. Ini banyak slogan-slogan kerja yang sebenarnya sudah modern juga ini. Ini tampak bagian dari landasan potong kayu ini, untuk menyesuaikan dengan keinginan calon pembeli untuk dibentuk ulang dalam waktu yang tidak lama, artinya diusahakan secepat mungkin sesuai kehendak calon pelanggan. Kayu yang dikirim ke sini mungkin sudah jadi, tapi karena bentuknya masih kurang sesuai minat, bisa diolah ulang di sini. Tentu saja dengan asumsi mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Ini slogan-slogan kerjanya. Ini juga salah satu ruang khusus ya untuk pengukuran kiranya. Kayu dipotong atau dibuat mal ya, contohan. Ini gergaji pita ini kayaknya yang udah nggak kepakai. Alat ukur, meja rancang, balancing, cukup canggih sebenarnya untuk masanya itu. Itu juga sampai sekarang masih dianggap modern ini. Sayangnya kurang perawatan karena tampak lama tidak digunakan. Ini papan kerja, kompresor. Nah ini ada tulisan blok
P di salah satu pohon ini menjelaskan kalau bloknya aja sampai P pasti banyak dan luas ini komplek-komplek untuk produksi maupun penyimpanan pergudangan. Awalnya memang ini sebelum tahun 75 adalah pabrik penggergajian mesin, jadi menggergaji dari kayu gelondong. Ya, kemudian ditingkatkan fungsinya menjadi warehouse dan showroom pada tahun 75 dengan biaya 173 juta. Jadi sudah pikiran maju sebetulnya ini pemerintah waktu itu melalui Perum Perhutani dengan prinsip hilirisasi yang sekarang juga baru didengungkan lagi. Dulu sudah kepikiran sebetulnya hilirisasi produk agar tidak ekspor log begitu saja, sehingga nilai tambahnya menjadi lebih. Prinsipnya mengundang pembeli dari luar negeri untuk datang ke sini dan beli yang produk jadi, bukan mereka beli bahan berupa log ya. Ini tampak kawasan penimbunan kayu khas Perhutani yang dinaungi pohon-pohon rindang. Gedung-gedungnya gede ini. Ruang-ruangnya besar. Kan hafal luasnya ini. 8 hektar. 8 hektar semua. Yang padahal sebelum diambil yang dulu udah bagus menjelaskan luas kawasan ini sekali lagi. Tapi sekarang kembali lagi yang masih ada. Ada satu komplek dengan kawasan industri non kayu di belakangnya yang sekarang tidak terpakai juga karena dipindah ke Pemalang, gedung barunya atau pabrik barunya. Kayu-kayu log yang ada sekarang termasuk tidak banyak karena luasnya masih lega. Ini salah satu cerobong penghisap serbuk-serbuk yang menjadi polutan sekitarnya ketika beroperasi pabriknya. Jadi diserap di sini, diredam sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar. Tampak masih kokoh, kayaknya udah lama nggak digunakan. Ini sebagian tumpukan log ya, setinggi orang ya. Bayangkan dulu itu kalau ini penuh log, berapa banyak kayu terlihat banyak sekali. Dulu kapasitasnya sampai 9.000 kubik ketika menjadi penggergajian, kemudian kapasitas produksi ketika sudah menjadi warehouse 5.000 kubik kayu olahan. Ya, ini ada log-log juga yang ditaruh di bawah atap ya, juga terlindungi dari curah hujan langsung maupun panas yang terik yang langsung. Ini kayaknya kayu lama menggunakan produk. Ini dari kejauhan tampak 1, 2, 3, 4, 5, mungkin ada 7 ini balik ke sana, gedung-gedung besar seperti ini. Lebarnya kira-kira ukuran 20 sampai 30 ya, 20 kali 30 per bangunan. Ini kita masuk kepada yang masih ada kegiatan produksi ini, salah satu bangunan besar juga. Tampaknya hanya ini yang masih digunakan sekarang atau yang sedang dipakai, atau cukup menggunakan ruang ini untuk pesanan yang barangkali tidak besar. Konflik tadi yang masih tampak. Demikian yang bisa disajikan kali ini. Mendatang saya mencoba akan menghadirkan lagi industri kayu Perhutani peninggalan masa lalu.